Pemirsa, masuk dalam jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo, Cahyokumolo diberikan tugas besar sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satunya adalah perampingan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk memperlancar tugas pelayanan. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah memangkas jabatan eselon 3 dan 4 dalam struktur birokrasi ASN. Presiden Joko Widodo tegas menginginkan jabatan eselon hanya ada 2 tingkatan saja, yakni eselon 1 dan eselon 2. Namun perampingan birokrasi secara drastis dalam waktu singkat tentu tidaklah mudah karena total jumlah dari aparatur sipil negara di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta pegawai. Tentunya kebijakan ini dilakukan secara tepat agar tidak justru menjadi persoalan baru bagi pemerintahan. Menyusul kebijakan tersebut, Kemenpan RB membuat terobosan mengganti pegawai non-PNS dengan sistem outsourcing mulai November 2023. Meski demikian, pegawai non-PNS bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai negeri sipil dengan tetap mengikuti seleksi dan persyaratan yang berlaku. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut Indonesia kehilangan tokoh yang serius memajukan aparatur negara yang unggul dan usaha keras dalam mereformasi birokrasi. Muldoko mengenang sosok Cahyokumolo yang rendah hati dan serius dengan pekerjaannya sebagai Menpan RB. Mantan Panglima TNI ini mengaku memiliki kesan emosional dengan Cahyokumolo dalam bekerja. Ya, banyak hal yang sudah diutarakan oleh mereka yang mengenangnya. Mas Eriko, kalau berbicara tentang kenangan, warisan begitu, hal apa yang penting juga oleh para politisi muda ini bisa kembali lagi dilanjutkan pemikiran-pemikiran seorang Cahyokumolo ini, Bang? Yang pasti beliau seorang yang profesional, berintegritas, dan setia. Itu yang saya pelajari betul dari beliau, bahwa tadi saya sudah sampaikan kesabaran revolusioner. Benar-benar menjalankan tugas tanpa berpikir apa yang besok akan saya dapatkan. Tapi percayalah, beliau selalu mengingatkan, pasti akan kita dapatkan. Sama seperti beliau juga akhirnya mendapatkan dan luar biasa. Pada puncak karirnya, pada posisi di mana keluarga yang juga mendukung luar biasa, sudah sampai mempunyai anak, cucu. Kemudian mengena di hati kami semua sebagai penerus dari beliau sebagai kader-kader partai, kader-kader PDI Perjuangan. Dan saya yakin juga beliau meninggalkan satu katakan fondasi yang luar biasa bagi pembenahan reformasi dari seluruh aparat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, kami tentu mengenang beliau sebagai sosok yang humanis, sosok yang rendah hati. Nggak ada cacat ya? Sosok yang penuh senyum dan juga meminjam istilah Pak Sekjen, legendaris. Legendaris. Di dalam internal kami PDI Perjuangan. Sekali lagi sebagai pribadi, kami tentu mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam. Dan kami betul-betul merasakan kehilangan. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Dan kami percaya seluruh keluarga besar diberikan juga kekuatan, diberikan juga kepulihan. Supaya kita juga semua yang ditinggalkan, Kang Ajat bisa meneruskan perjuangan beliau. Betul. Karena beliau menyatakan bahwa perjuangan memang tidak akan pernah selesai. Sampai bangsa ini betul-betul mendapatkan keadilan seadil-adilnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Baik, saya ingin ke Mas Rahmat. Mas Rahmat, kalau juga yang saya baca ini beliau ini sosok yang rajin juga ya dalam doa tirakatan tengah malam. Apakah itu juga yang Anda temukan dari sosok beliau? Ya, memang dari hal apapun pesan baik, beliau adalah orang yang memang rajin menyapa. Kadang tengah malam beliau menyapa dengan salam sehat, kadang pagi hari beliau menyapa dengan salam subuh sehat, dan kadang pagi hari untuk menebarkan optimisme, dan itu kepada sahabat-sahabat beliau baik dari kalangan politisi maupun teman-teman wartawan yang juga mendapatkan pesan-pesan seperti itu. Makanya tentu sangat kehilangan dengan tokoh besar yang matang. Kita punya cermin bahwa kematangan memang
bahasa beliau itu jadi orang jangan gege mongso, Iya. karena emang harus berproses, itu yang selalu ditekankan beliau, dan itu menjadi motivasi bahwa proses itu penting, karena beliau sendiri yang bisa menjadi gambaran bahwa memang tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan tanpa adanya proses panjang dan juga kerja keras. Dan beliau itu juga tadi belum saya sampaikan bahwa sangat banyak teman-teman yang memang dari sisi pendidikan ingin lanjut ke pendidikan. Beliau sering menawarkan jika mau kuliah ada kesulitan, beliau akan dengan senang hati memberikan bantuan untuk kuliah. Itu juga sama seperti dilakukan oleh almarhum Pak Taufik Kemas dahulu. Demikian Baik. Kang Ajat. Baik. Bisa saya sampaikan. Sebagai Pak sosok yang tadi ya ditulis dalam bukunya oleh Anda, ada kata-kata yang mungkin bisa menjadi pesan juga untuk kita semuanya ya. Sebagai seorang politisi tidak hanya bicara tentang politik tapi juga mungkin bicara tentang kenegaraan, atau ada hal lain, quotes yang mungkin mendalam bagi Anda dari seorang Cahyokumolo. Oh iya, garis besar yang saya dapatkan adalah soal pengabdian. Jadi beliau itu dalam soal pengabdian, bahkan dari hal sisi foto saja, beliau foto tidak mau lebih besar daripada Pak Presiden. Foto yang bersama beliau juga selalu menunduk, karena beliau selalu mengatakan bahwa ini adalah pengabdian. Jadi beliau memang taat di dalam barisan siapa yang memimpin barisan itu. Jadi itu yang saya pikir satu di antara sedikit politikus dan pejabat publik yang memang sangat taat terhadap instruksi pimpinan, karena prinsip beliau memang adalah yang selalu diulang-ulang adalah soal pengabdian. Maka dari itu tidak ada tendensi politik terhadap ketika Pak Cahyo, Mas Cahyo diberikan amanah dari Mendagri sebagai Menpan, karena beliau tetap dianggap sebagai orang yang profesional dan akan mampu menjalankan itu dengan semangat pengabdian. Itu yang bisa saya garis bawahi dari apa yang saya tulis dalam buku beliau. Baik, terima kasih Mas Rahmat Said sudah berbagi informasi mengenang sosok Cahyokumolo. Terima kasih Bang Eriko sudah hadir di studio. Terima kasih Mas Rahmat Said. Terima kasih. Salam sehat untuk keluarga. Salam sehat Bang Eriko, Kang Ajat. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, Cahyokumolo telah berpulang dalam pengabdian puncak bagi bangsa, meninggalkan kenangan dan keteladanan. Sang menteri itu tidak akan kembali, namun pemikiran akan mengilhami para pemimpin negeri. Selamat jalan, dan usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Ajat Turatma, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Ditahan dulu.